Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel PPS Pilihan Porto Sehat. Kali ini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana strategi untuk menghindari jebakan FOMO. Karena biasanya para trader, terutama trader yang gaya scalping, itu biasanya kecenderungannya itu ingin selalu mengejar harga, padahal harga itu sendiri sudah tinggi. Ya, ujung-ujungnya akhirnya terjebak. Begitu dapat harga di harga tinggi langsung kegusur. Nah, ini sering kali, bahkan saya pun mengalami. Oleh karenanya, untuk menghindari hal tersebut perlu ada pedoman atau patokan agar kita terhindar dari aktivitas yang cenderung FOMO atau fear of missing order. Nah, untuk berbagi hal tersebut kepada kalian semua, saya ingin mencontohkan dengan menggunakan salah satu emiten dewa. Kebetulan saat ini saat saya membuat channel YouTube ini, itu tanggal 7 Januari 2026 ya, waktu malam hari. Artinya siang tadi baru saja terjadi transaksi ya untuk emiten dewa. Nah, oleh karenanya saya ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman bagaimana cara kita untuk bisa terhindar dari FOMO. Ya. Ini kita menggunakan salah satu sekuritas, ya. Kebetulan ini sekuritas Stockbit. Saya tidak endorse Stockbit ya, tetapi kebetulan saya mempunyai contoh dengan menggunakan sekuritas ini. Kalau Anda buka, maka di sini Anda akan langsung disajikan tren dari chart, tapi juga banyak menu-menu lain yang bisa kita ulik yang bermanfaat untuk bisa gunakan sebagai pedoman dalam bertransaksi scalping maupun swing. Tapi khususnya hal ini kita lebih kepada scalping ya. Untuk itu, satu hal yang perlu kita cermati ketika kita sedang scalping tentunya adalah tape reading ya. Tape reading itu artinya kita memantau apa yang terjadi di dalam order book ya, di dalam order book ya, atau tape reading. Karena memang scalping itu beda dengan swing ya. Betul-betul kita harus cermat ya. Pergerakan harga setiap saat, setiap detik, menit harus kita cermati ya. Nah, ini kita sudah buka order book dari Dewa ya. Dewa untuk transaksi hari Rabu tanggal 7 Januari 2026. Pada sesi penutupan tadi itu ada beberapa informasi yang bisa kita lihat ya, yaitu pembukaan tadi pagi untuk Dewa itu dibuka pada harga 830 ya. Kemudian harga tertinggi dicapai pada harga 865. Kemudian terendah pada harga 790. Ini yang ada di sebelah kiri. Sedangkan informasi yang di sebelah kanan dari order book ini ya, kita bisa melihat berapa harga penutupan kemarin, yaitu previous itu 815 ya. Kemudian antara lain kita bisa melihat pada transaksi satu hari tadi ya, sesi 1 dan sesi 2 itu untuk emiten Dewa itu mencatatkan nilai transaksi itu sebesar 1,5 triliun lebih sedikit ya, 1,5 triliun lebih sedikit ya. Nah, dengan frekuensi ini berarti menunjukkan tingkat volatilitas ya. Kecepatan dari transaksi itu sendiri itu ditunjukkan dalam angka frekuensi ya. Besarnya nilai transaksi ditunjukkan pada
val atau artinya value, sedangkan jumlah volume atau lotnya itu ditunjukkan di sini sebesar 18,34 juta. Nah, ternyata selama 1 hari transaksi dari emiten Dewa itu harga rata-ratanya itu adalah 830. Harga rata-rata transaksi dari mulai pagi sampai dengan penutupan sesi 2 itu 830. Nah, dan pada saat penutupan tadi itu ditutup di harga bid 800 dan di over 805. Sedangkan average-nya itu di 830. Artinya apa? Artinya harga average itu di atas dari harga penutupan, baik over maupun bid. Ini bisa kita pahami bahwa harga saat ini atau sore tadi saat penutupan itu rendah dibandingkan dengan harga rata-rata transaksi itu sendiri. Nah, harga rata-rata transaksi atau average ini menjadi sangat penting sekali selama kita melakukan scalping atau transaksi cepat, ya. Nah, untuk diketahui bahwa pada saat pasar itu dibuka jam 9 sampai dengan sesi 1 selesai dan kemudian dilanjut sesi 2 setengah 2 sampai dengan jam 4, maka terjadi gerakan masif ya dari tape trading ini, dari order book ini, ya, harga akan naik turun dan sebagainya. Nah, seiring dengan naik turunnya tape trading atau order book ini, maka selalu pula diikuti dengan perubahan-perubahan dari harga average itu sendiri, ya. Nah, disinilah letak pentingnya kita selalu memantau harga average itu sendiri untuk sebagai patokan agar kita tidak terjebak dalam FOMO atau membeli di harga tinggi. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita harus mematuhi aturan-aturan yang aman, ya, yang selama ini juga saya terapkan, ya, Usahakan untuk masuk idealnya kita membeli itu idealnya di bawah harga rata-rata atau di tepat pada harga rata-rata idealnya. Atau kalau toh kita tidak bisa membeli di harga rata-rata, maka masih ada toleransi untuk kita bisa membeli di atas harga rata-rata. Berapa toleransi yang sekiranya masih aman agar kita tidak terlalu mengejar tinggi? Nah, biasanya untuk harga yang sudah di atas harga rata-rata selama transaksi itu berjalan itu maksimal 3 tick, ya, ya. Artinya misalnya harga sekarang ini 800, ya. Kemudian 3 tick itu berarti ya 800, 805, 810 atau maksimal 815. Di atas ini maka itu rawan diguyur. Artinya FOMO kita, ya, FOMO. Nah, ini karena ini cukup risiko tinggi. Kalau toh kemudian kita misalnya ini harga kok tidak turun-turun seperti yang kita harapkan, ya anggap saja itu bukan rezeki kita. Tetapi daripada kita kejar, nanti malah kita dapat harga tinggi diguyur, malah kita duel gitu ceritanya. Nah, makanya ini adalah aturan-aturan yang selama ini juga saya ikuti, karena saya juga pernah FOMO itu karena ya kemecer gitu ya, kalau orang Jawa itu kemecer ingin ngejar harga, ya harapannya begitu beli masih di bawah naik gitu ya, tapi ternyata banyak babak bundasnya itu ya, banyak kujurnya daripada untungnya ya. Oleh karenanya memang kedisiplinan, konsistensi itu sangat diperlukan, utamanya bagi kita yang gaya tradingnya adalah scalping. Nah, kalau kita mendapatkan harga yang lebih rendah dari average, itu lebih jauh lagi, lebih baik maksudnya, lebih baik lagi. Nah, itu ini adalah cara agar kita tidak terjebak untuk terjebak FOMO, ya. Jadi yang perlu kita perhatikan selama kita transaksi scalping itu adalah pergerakan atau perpindahan dari
harga rata-rata ini. Nah, ini adalah pedoman ini, ya, pedoman ya. Kalau kita tunggu kok nggak nyampe, nggak dijemput, ya itu mungkin bukan rezeki kita. Tapi biasanya ya, bahkan saya amati sering kali ketika harga itu rally ke atas, naik ke atas, ya, naik ke atas, itu biasanya itu tidak lama kemudian dia relaksasi, ya, akan turun ke bawah dulu, ya, kemudian naik lagi, nah gitu ya. Dan itu pun juga perlu kita perhatikan juga volumenya, ya. Ketika volume ini juga penting, perlu kita perhatikan di samping average, ya. Average ini patokan harga yang kita pedomani, ya, supaya kita tidak penuh. Tetapi juga kita perlu amati volumenya. Ketika harga itu di atas average, ya, dan diikuti volume tinggi, itu dipastikan masih ada berkelanjutan naik itu. Misalnya 2 tick atau 3 tick di atas average dengan diikuti dengan volume tinggi, nah itu pasti naik itu, ya. Kemungkinan besar naik, ya. Tapi kalau dia turun, ya, harganya turun di bawah harga rata-rata, ya, tetapi diikuti juga dengan volume besar, nah ini kita harus hati-hati. Harapan kita harga turun di bawah average itu adalah baik, tetapi karena diikuti dengan volume masif yang besar, nah ini bisa saja malah turunnya itu banyak tik, bukan hanya sekian tik, ya. Akhirnya apa? Ya terguyur, bablas ke bawah gitu. Makanya memang kita harus hati-hati juga, tidak hanya sekedar turun harganya baik, tetapi juga harus kita perhatikan volumenya itu kecil apa gede, nah gitu, apa gede. Itu juga menjadi bahan yang harus kita perhatikan, begitu. Nah, itu di samping itu juga ada parameter lain, ya, atau indikator lain, ya, yang bisa kita gunakan agar kita tidak menjadi FOMO, ya, menjadi FOMO. Yaitu biasanya dengan menggunakan dengan melihat ini, dengan melihat apa, grafik, ya, grafik. Tapi kadang-kadang nggak sempat lagi kita melihat grafik. Tapi kalau toh kita sempat melihat grafik, dan kalau bisa ya disempatkan, maka ketika kita melihat grafik ini atau chart ini dalam posisi delay, ya, ini delay, ya, maka karena kita itu scalping, maka sebaiknya ini jangan delay, ya, tetapi dirubah ke menit, ya, menit. Ya, biasanya saya menggunakan 5 menit. Nah, 5 menit ini. Nah, 5 menit. Nah, biasanya saya menggunakan 5 menit. Nah, 5 menit. Nah, 5 menit. Nah, kalau 5 menit ini itu artinya kita asumsikan transaksi itu karena cepat, ya. Jadi kita kasih waktu interval 5 menitan, ya, 5 menit. Jadi terbentuknya masing-masing candle ini selalu ganti di setiap 5 menit, gitu ya. Jadi open, high, low-nya berapa itu selalu ganti di setiap 5 menit, gitu. Karena memang ini adalah scalping, ya. Ada juga yang 3 menit, tetapi saya biasanya menggunakan interval waktu atau time frame 5 menit, ya. Yang ideal itu kalau harga itu ada di atas EMA 5, EMA 20 dan EMA 10, ya, di atas di EMA itu exponential moving average, ya. Kenapa kok EMA lebih baik daripada moving average, simple moving average? Karena untuk time frame yang rendah itu dia lebih reaktif, ya, lebih cepat, ya, lebih cepat karena menggunakan fungsi eksponensial. Nah, sedangkan untuk delay nggak masalah menggunakan moving average, yang simple moving average maksud saya, itu lebih halus dia, tapi mungkin tidak begitu halus ketika kita gunakan time frame yang pendek, gitu ya. Nah, ini kelihatannya untuk dewa ini pada saat akhir penutupan tadi kelihatannya untuk moving average 5 itu posisinya yang di merah ini, ya. Nah, ini yang merah ini merah ini. Nah, ini harganya itu sepertinya ada di bawah, Nah, ini kalau saya tutup ini hilang, kalau saya buka, nah ini moving average 5. Sementara yang 20 ini yang ini. Nah,
Nah, ini. Ya, nah ini. Nah, ini idealnya kalau harga ini ada di atas, tapi dilalah tadi waktu penutupan ada di bawah. Mungkin besok perlu atau besok tanggal 8 ya. Sekarang kita tunggu pembukaan itu perlu kita lihat gitu ya. Perlu kita lihat. Tapi kemungkinannya ini akan naik. Kenapa naik? Ya, ini bisa kita lihat ya. Kita lihat di sini. Ini tadi sudah menyentuh pada support ya, support di harga 790. Ini ada 3 support, 2 support, 1, 2, kemudian pas yang ketiga menjelang penutupan itu ternyata nggak mampu. Ini supportnya dia bendal ke atas ya, mental ke atas ya. Nah, ini harapannya besok ini mungkin akan turun sebentar pada support yang pernah dicapai tadi 790, dia akan naik ke atas mudah-mudahan. Nah, dengan demikian maka potensi untuk lanjut naik itu akan terjadi. Ini bisa kita lihat kalau kita kembalikan di daily-nya, di time frame harian ya. Nah, di time frame harian. Di time frame harian itu nampak sekali bahwa Dewa ini memang ATH ya, all time high gitu ya. Posisi candle yang terakhir hari ini tanggal 7 itu posisinya, lokasinya masih jauh di atas EMA 5, EMA 20 maupun apalagi EMA yang ini 100 ya. Kalau toh nanti misalnya kita pasang EMA 50 pasti ya di atas ya, di antara 20 dan 50 ini. Jadi ini insya Allah dipastikan potensi ya, berpotensi besar masih lanjut ya, masih lanjut naik. Nah, tetapi bagi kita yang scalping, walaupun kita sudah tahu untuk hariannya atau beberapa hari ke depan naik, nah, karena sifatnya scalping maka kita harus lebih cermat lagi, karena yang namanya scalping itu di mana naik kita kalau bisa dapat profit, begitu turun melewati toleransi risk kita, kita cut loss, kira-kira begitu. Nah itu jadi saya ringkas lagi bahwa agar supaya kita tidak terjebak dalam aktivitas FOMO yang seringkali merugikan kita karena keguyur oleh big fund atau big investor atau bandar lah begitu, maka kita harus punya patokan yang disiplin konsisten kita ikuti. Apa itu yang harus kita cermati? Yaitu average ya, average harga rata-rata yang terjadi ketika transaksi berjalan. Kemudian dikaitkan dengan volume, artinya volumenya ya, volumenya juga kita cermati. Tetapi jangan terlalu tinggi mengambil harga di atas average ini ya. Idealnya sama dengan average atau lebih rendah. Kalau toh terpaksa di atas average, maka ya 3 atau 4 tick lah paling maksimal itu bisa kita kejar. Tapi di atas itu jangan, lebih baik menunggu, lebih baik dijemput daripada kita ke pontal-pontal jemput yang akhirnya malah terlempar sendiri. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan berbagi kali ini lewat channel PPS, Pilihan Porto Sehat. Sampai ketemu di judul yang lain. Bila mana kalian punya komen, pendapat silahkan, dan kalau memang bermanfaat silahkan di like dan di subscribe. Akhir kata, sampai ketemu di waktu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.